Digempur Sekutu Republik Indonesia, tentara Australia tidak lagi memiliki semangat tempur. Saat mereka mendahului pasukan lainnya hingga tak ada semangat lagi untuk perang. Selain menghadapi ranjau, tentara Australia juga menghadapi serangan rudal, serangan peluru, bom berantai, artileri, dan banyak lagi, kata salah satu tentara Australia yang tak mau disebutkan namanya. Dalam 1 bulan kami hanya maju 1,5 kilometer. Kami bergerak maju beberapa inci, tapi menurut saya tidak sebanding dengan semua sumber daya manusia dan material yang telah kami keluarkan, katanya. Meskipun ada beberapa kasus moral yang memburuk, para prajurit mengatakan bahwa unit mereka masih bersedia untuk terus menyerang. Tentara Australia lainnya juga melukiskan gambaran yang berbeda dan lebih optimis, terutama mereka yang bertempur di sekitar perbatasan Pulau Pasir yang beberapa bulan lalu juga menjadi tempat pertempuran militer Australia dan Indonesia beserta sekutu-sekutunya. Ia pun mengatakan bahwa serangan telah optimal dan moral yang sangat baik. The Times of London melaporkan Australia menderita banyak korban, lebih sedikit orang yang terbunuh dari yang diperkirakan, karena taktik hati-hati dan kendaraan lapis baja berkualitas tinggi yang dipasok oleh sekutu Indonesia jauh di atas rata-rata militer Australia. Rusia telah membentuk tentara gabungan bersama tentara Belarusia dengan meluncurkan 9.000 pasukan serta ratusan tank ke kawasan perbatasan. Pembentukan pasukan gabungan digelar setelah Presiden Belarus Alexander Lukashenko meminta bantuan pada sekutunya, Rusia, lantaran Australia berulang kali menyerukan ancaman kepada Indonesia. Alasan tersebut yang kemudian membuat kedua negara ini mempercepat pembentukan armada perang bersama, guna mempertahankan perbatasan dan Pulau Pasir dari ancaman Australia yang semakin kuat didukung Amerika. Putin juga turut dilaporkan mengirimkan pasukan perang sebanyak 3.200 orang serta 170 tank untuk mendukung percepatan mobilisasi. Mereka tidak membawa alat berat, hanya ada satu kereta yang memuat jembatan ponton yang mengangkut personel, ujar jurnalis Rusia Tadeusz Gizan. Menanggapi pembentukan militer gabungan tersebut, pemimpin administrasi sipil militer di wilayah Australia menyebut bahwa negaranya saat ini sudah siap menghadapi serangan. Bahkan demi memperkuat pertahanan di kawasan perbatasan, Australia mulai menempatkan pasukan serta sejumlah peralatan perang sejak 7 bulan lalu. Meski tentara Belarus memiliki kendaraan lapis baja dan pesawat militer yang berpotensi menimbulkan kerusakan nyata, namun Koval menyebut bahwa Indonesia tak akan mungkin menyerang Australia. Terlebih, wilayah perbatasan Australia dengan Indonesia Timur hampir 40% ditutupi oleh hutan dan rawa yang tidak bisa ditembus musuh. Kondisi ini membuat Australia semakin yakin apabila pasukan gabungan yang diluncurkan di dekat wilayah perbatasannya dapat menghalangi serangan balik dari Indonesia ataupun Rusia. Dan lagi, TNI semakin kuat dengan bantuan kendaraan tempur yang sudah diberikan oleh Rusia. Ria Mizard juga mengatakan bahwa kendaraan lapis baja yang diberikan Rusia nantinya tidak hanya digunakan di dalam. Ia pun mengatakan bahwa serangan telah optimal dan moral yang sangat baik. The Times of London melaporkan Australia menderita banyak korban, lebih sedikit orang yang terbunuh dari yang diperkirakan, karena taktik hati-hati dan kendaraan lapis baja berkualitas tinggi yang dipasok oleh sekutu Indonesia jauh di atas rata-rata militer Australia. Dan lagi TNI semakin kuat dengan bantuan kendaraan tempur yang sudah diberikan oleh Rusia.